Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. 1 minggu sudah kini adalah hari yang mendebarkan bagi Raisa karena hari ini adalah hari di mana dia akan melakukan sidang skripsi. Setelah berusaha sekeras mungkin akhirnya dia bisa melangsungkan sidang setelah 1 minggu terakhir dia revisi skripsi agar bisa wisuda bareng kedua sahabatnya. Kini dia sedang sarapan bersama Gavin. Yang makan dongko malah bengong. Ujar Gavin kala istrinya diam saja. Mas aku deg-degan BGT ini gimana kalau aku gak lulus sidang? Ujarnya negatif thinking. Kebiasaan deh negatif thinking mulu, aku yakin kamu bisa dan lulus sidang kan istri aku pinter. Ujar Gavin berusaha menenangkannya. Ish kamu bisa aja. Ujarnya dengan tersenyum malulah malah salting dia. Udah sekarang makan terus aku anterin ke kampusnya biar semangat oke? Ujar Gavin. Siap bos. Jawabnya kemudian dia pun memakan sarapannya. Setelah selesai sarapan tadi mereka langsung berangkat karena takut telat. Kini mereka baru saja sampai di depan gerbang kampus Raisa dan dia diam saja tidak langsung turun. Ngak jadi turun nih ngak mau ikut sidang berarti? Ujar Gavin bertanya. Ih mas bukan gitu ya aku maulah tapi aku gugup BGT ini. Jawabnya. Rileks aja sayang kamu Pak Ati bisa kok kalau udah langsung kabarin aku nanti aku ajak jalan sebagai ucapan selamat. Ujar Gavin. Oke bener ya jalan-jalan. Ujarnya bertanya. Iya sayang. Jawab Gavin. Ya udah aku turun sekarang ya. Ujarnya. Iya gih semangat. Ujar Gavin kemudian Raisa mencium tangannya dan Gavin mencium keningnya. Baby boy jangan nakal ya di dalam bantuin mamah biar sidangnya lancar oke sayang. Ujar Gavin sambil mengelus perut istrinya. Siap ayah. Jawab Raisa kemudian dia pun turun dari mobil suaminya dan Gavin pun langsung kembali menjalankan mobilnya menuju kantor. Kini Raisa sedang menunggu giliran di depan ruang sidang tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan kedua sahabatnya. Kak, ujar Rena. Astaga loh kok kalian di sini? Ujarnya bertanya. Iya dong kita kan mau nemenin plus semangatin bumil kesayangan sidang iya kan Re? Jawab Sania. Yoi biar bumil satu ini lebih semangat jadi kita datang. Sahut Rena. Oh sweet banget deh kalian tangs ya tahu aja gua lagi gugup parah. Ujarnya. Lo relax aja gua yakin lo pasti berhasil semangat. Ujar Sania. Semangat bumil. Ujar Rena. Haha tang you onti-onti. Jawab Raisa tak lama namanya panggil. Guys gua dipanggil ya ampun. Ujarnya sedikit panik. Semangat lo pasti bisa kah? Ujar Rena. Semangat. Sahut Sania kemudian Raisa menarik nafas merilekskan dirinya lalu masuk ke dalam. Setelah hampir 20 menit kini Raisa keluar dengan muka yang sedikit sedih membuat kedua temannya was-was mendengar hasilnya. Kak gimana lulus kan? Ujar Rena bertanya. Gua. Ujarnya sambil menggelengkan kepalanya. Sabar ya kak mungkin belum rezekinya. Ujar Rena dengan muka lesu. Gua lulus guys. Ujarnya sambil tersenyum. Hah serius congrats beb. Ujar Sania heboh kemudian memeluk Raisa. Congrats beb lo gila bikin kita panik tahu nggak? Ujar Rena ikutan memeluk Raisa. Hehe sorry guys gua pengen bikin kejutan buat kalian. Ujar Raisa. Akhirnya kita bisa wisuda bareng guys. Ujar Sania. Iya gua seneng banget. Sahut Raisa kemudian mereka pun kembali berpelukan. Guys kita ke cafe biasa dulu yuk kangen ngumpul gua. Ujar Rena. Setuju. Jawab Raisa dan Sania. Oke cus otu. Ujar Rena kemudian mereka pun pergi menuju cafe biasa untuk berkumpul. Setelah tadi berkumpul bersama kedua sahabatnya kini Raisa datang ke kantor suaminya untuk memberitahu bahwa dia lulus sidang skripsinya. Mas. Ujarnya dengan nada lemah. Kamu kenapa Yang? Ujar Gavin. Giaman sidangnya lancar kan kamu lulus kan?
Ujar Gavin bertanya. Aku lulus masa jalan-jalan. Jawabnya dengan semangat seperti anak kecil yang kegirangan dibelikan permen. Haha, lucu banget, istri siapa sih ini? Ujar Gavin sambil mencubit pipi istrinya. Peluk, ujar Raisa sambil merentangkan tangannya dan dengan senang hati Gavin memeluknya. Sesuai ucapannya tadi, kini Gavin mengajaknya pergi ke pantai, tempat yang sangat dia sukai. Pantai, makasih Mas Misua. Ujarnya sambil memeluk suaminya. Iya sayang, jawab Gavin. Makasih Mas, aku gak ngangka ya pernikahan kita berjalan dengan lancar walaupun kita menikah karena perjodohan. Ujar Raisa. Iya, bahkan sebentar lagi bakal ada Gavin Junior pelengkap rumah tangga kita. Jawab Gavin. Makasih udah mau kasih aku kesempatan kedua untuk memperbaiki semuanya. Ujar Gavin. Iya Mas, walau bagaimanapun aku pengen pernikahan sekali seumur hidup dan aku berharap itu sama kamu bahagia selalu sampai mau memisahkan. Jawab Raisa. Kemudian Gavin memeluknya dan dengan senang hati Raisa membalas pelukan suaminya. Kemudian Gavin berjongkok mensejajarkan wajahnya dengan perut istrinya. Hai sayang, apa kabar? Cecep gede ya, biar bisa keluar cepet-cepet, ayah udah gak sabar mau ketemu kamu. Ujar Gavin sambil mengusap perut Raisa. Iya ayah, aku juga udah gak sabar mau ketemu ayah. Jawab Raisa menggunakan suara anak kecil. Kemudian dia kembali berdiri. Mas, kamu tahu tadi Rena sama Sania datang nemenin aku sidang. Ujar Raisa memberitahu suaminya. Itu tandanya mereka sahabat yang baik. Ujar Gavin. Iya, mereka selalu ada buat aku dalam susah maupun senang. Jawab Raisa. Ya udah Mas, kita ke sana yuk, aku pengen main air. Ujar Raisa yang disetujui Gavin dan mereka pun menghabiskan seharian ini dengan bermain di pantai. Hari terus berlalu, kini hari yang ditunggu-tunggu tiba, hari di mana Raisa akan melaksanakan wisuda beserta kedua sahabatnya. Kini dia sudah siap dengan kebaya yang sangat cocok dengan tubuhnya terlihat simple dan modis. Mas, kamu datang kan ke wisuda aku? Ujar Raisa bertanya. Iya aku datang, cuma aku meeting dulu mungkin agak telat. Jawabnya. Ya udah GPP. Ujarnya. Cantik banget, istri siapa sih ini? Ujar Gavin saat melihat penampilan istrinya. Ish, kamu mah gombal mulu. Ujarnya malu-malu. Cie blushing. Goda Gavin. Mas udah, ayo berangkat, aku udah gak sabar. Ujar Raisa. Iya sayang, ayo. Ujar Gavin. Kemudian mereka pun pergi. Kini Raisa sudah berkumpul bersama keluarga dan kedua sahabatnya. Ya ampun, aura Bumil beda ya, makin cantik aja. Ujar Sania. Iya kalau kau bisa secantik ini sih. Timpal Rena. Kalian apaan sih, biasa aja kali, lo berdua juga cantik banget. Ujarnya. Masih cakepan lo kemana-mana. Ujar Sania. Setuju. Sahut Rena. Kemudian acara pun dimulai. Kini waktunya sesi foto bersama orang terkasih dan keluarga. Selamat ya sayang, bunda bangga sama kamu. Ujar bundanya memberi semangat. Iya bunda, makasih. Jawabnya kemudian memeluk bundanya. Selamat ya putri kecil, ayah selarang udah menjadi wanita hebat. Ujar ayahnya. Makasih ayah. Jawabnya kemudian berganti memeluk ayahnya. Sayang selamat, mamah bangga banget punya menantu kik kamu. Ujar mamah mertuanya. Makasih mamah udah mau datang. Jawabnya kemudian memeluk mamah mertuanya. Selamat sayang. Ujar papahnya. Makasih pah. Jawabnya dan memeluk papahnya. Wes adek gua pinter juga ya, selamat ya dek. Ujar Daniel. Iya makasih bang, baru nyadar kalau gua pinter. Jawabnya membuat semua orang tertawa kemudian memeluk Daniel. Ba Amel ngak ikut bang. Ujar Raisa bertanya. Ah iya abang lupa mbak, kamu titip salam katanya selamat dan maaf gak bisa ikut karena Riko lagi sakit jadi dia di rumah. Jawab Daniel. Iya GPP bang, bilang salam balik dari aku. Ujar Raisa. Selamat adek kesayangan abang, akhirnya wisuda juga ya. Ujar Rian sambil memeluk adiknya ini. Makasih abang sayang. Jawabnya. Kini dilanjutkan dengan sesi foto bersama keluarganya.
Bahagia sekali keluarganya dapat berkumpul di hari bahagianya, namun rasanya belum lengkap karena belum ada suaminya. Sampai acara hampir selesai dia belum juga datang. Kalau benar-benar tidak datang dia sangat kecewa kepada suaminya itu. Dia pun menunduk sedih, namun tak lama ada sepasang sepatu di hadapannya dan dia pun mengangkat wajahnya melihat siapa orang itu. "Happy graduation my wife," ujarnya. Ya, dia adalah Gavin yang datang dengan membawa sebuket bunga. "Makasih mas," jawabnya. Saking bahagia dia pun langsung memeluk suaminya itu. "Woi, pelan-pelan sayang, nanti babynya sesek," ujar Gavin saat istrinya tiba-tiba menubruknya untuk dipeluk. "Hehe, lupa mas," jawabnya kemudian melepaskan pelukannya. "Maaf aku terlambat datang," ujarnya. "Iya GPP kamu datang juga aku seneng BGT mas," jawabnya. "Oh iya, ini bunga buat istriku tersayang," ujar Gavin sambil memberikan buket bunga. "Iya makasih mas," ujarnya sambil tersenyum dan mengambil buket tersebut. "Mas ayo foto," ujarnya yang disetujui suaminya. Kemudian mereka pun mulai berfoto lengkap sudah kebahagiaannya saat ini di hari yang bahagia ini. Setelah acara tadi Raisa memutuskan untuk kumpul di cafe biasa bersama Gavin dan kedua sahabatnya. Dan Gavin mengajak kedua temannya juga untuk berkumpul atas perintah istrinya, lebih tepat karena katanya biar ramai sekaligus mendekatkan Shania dengan Adit. Dan kini mereka sudah berkumpul di cafe tersebut. "Wes, selamat buat kalian bertiga," ujar Adit. "Selamat," ujar Randy. "Makasih Mas Adit, Mas Randy," jawab mereka bertiga. "Hebat kalian bertiga bisa wisuda bareng," ujar Randy. "Iya kan udah keinginan kita bertiga buat bisa wisuda bareng," jawab Rena. "Iya padahal gua denger lo ketinggalan kan sama kedua sahabat lo pas sidang," ujar Adit kepada Raisa. "Iya mas, alhamdulillahnya saya juga bisa menyusul dengan cepat buat sidang jadi bisa wisuda bareng," jawab Raisa. "Bini gua tuh," ujar Gavin dengan bangga. "Iya dah percaya," ujar Adit. Ngemeng-ngemeng," ujar Adit. "Ngomong-ngomong Dit," sahut Randy membenarkan ucapan Adit. "Nah iya itu," ujar Adit. "Bini lo cakep bener bro hari ini," lanjutnya membuat Gavin melotot ke arahnya. "Gak usah macem-macem," jawab Gavin. "Wes santai bro, walaupun begitu tetap Neng Shania yang ada di hati abang," ujarnya lagi membuat Shania blushing. "Acie," ejek mereka. "Sikat bro," ujar Randy. "Siap santuilah," jawabnya sambil tersenyum ke arah Shania. "Kayaknya bentar lagi ada yang mau nyusul lo nikah," ujar Rena menggoda Shania. "Iya nih," jawab Raisa sambil tersenyum. "Kalian apaan sih?" ujarnya malu-malu. "Cie ada yang blushing nih," goda Raisa dan Rena. "Heh jangan godain terus calon gua Bambang," ujar Adit. "Itu bapak gua Samsul," sahut Randy. "Lah itu juga bapak gua Cebong," ujar Adit. "Lah itu anak gua," sahut Gavin membuat yang lain tertawa. "Mas kamu anak sendiri dikata Cebong," protes Raisa. "Terus apa yang?" ujar Gavin bertanya. "Curut," jawab Raisa. "Lah gua bapak curutnya dong," sahut Gavin membuat mereka semua tertawa. "Gila anjir lo berdua pasangan receh hahaha," ujar Rena. "Udah gila gua capek ketawa," ujar Adit. "Lah yang nyuruh lo ketawa siapa Samsul?" ujar Randy. "Kampret lo Asep," jawabnya. Kemudian mereka pun kembali mengobrol bahagia. Itu sederhana ya guys, cukup berkumpul dengan orang yang kita sayang, kebahagiaan pun akan ada dengan sendirinya. "Asep kick judul lagu," ujar Gavin. "Apaan tuh?" timpal Adit. Sep Asep kenal dirimu," jawab Gavin bernyanyi. "Sik asik anjir lah kau," ujar Adit gemas memukul tangan Gavin membuat sang empu mengadu kesakitan kepada sang istri. "Yang sakit," ujarnya dramatis membuat yang lain memutar bola matanya malas. "Uluh kap-kap sayang," jawab Raisa sambil mengelus lengan suaminya sedangkan Gavin hanya tersenyum sambil bergelayut manja kepada istrinya. "Dahlah jomblo mah diem aja," sahut Rena. "Hoh beda ya, yang berbahagia mah dunia berasa milik berdua," timpal Adit. "Iri bilang bos," ujar Gavin dan Raisa berbarengan membuat yang lain kesal.
Hayu pal-pale, sahut Randy. Dikik sendirinya gak iri aja, ujar Adit. Lah gua mah punya di rumah, jawab Randy. Lah iya lupa gua, ujar Adit. Gua punya tebakan hewan-hewan apa yang membosankan, ujar Adit. Semut, jawab Rena. Salah, ujar Adit. Apa dong, tanya Sania. Nyamuk, nyamukin Gavin sama Raisa, jawabnya membuat yang lain diam. Gak nyambung, ujar mereka semua serempak membuat Adit cengengesan. Haha begitulah guys kalau mereka sudah berkumpul receh. Hari terus berlalu kini usia kandungan Raisa sudah memasuki bulan ke-6 dan selama itu pula hubungan mereka berjalan dengan baik meski ada sedikit percekcokan kecil namun mereka selalu bersikap lebih bijak untuk menyelesaikannya. Kedua pasutri ini kini sedang bersiap untuk pergi ke sebuah acara pernikahan. Yang pasangin dasi, ujar Gavin kepada istrinya yang kini sedang berdandan. Kebiasaan sini deketan, jawabnya dan Gavin pun mendekat semenjak usia kehamilannya memasuki trimester kedua dia menjadi lebih malas untuk bergerak ke sana kemari. Yang jangan cantik-cantik dong nanti banyak yang suka ujar Gavin sambil memperhatikan wajah istrinya yang kini sedang fokus memasangkan dasi. Sikapnya sangat posesif apalagi menyangkut sang istri yang menurutnya setiap hari bertambah cantik. Ada-ada aja kamu orang aku make up yang simple kick biasanya, jawabnya sambil menyelesaikan memasang dasinya. Yang ini tuh bukan biasa aja tapi luar biasa cantiknya, ujar Gavin membuat Raisa blushing walaupun mereka sudah lama menikah tetapi Raisa masih suka malu jika dipuji atau digombalin sama Gavin. Cie blushing, goda Gavin yang malah memeluk pinggang Raisa saat dia selesai memakaikan dasinya. Siapaan sih mas udah lepasin aku mau siap-siap lagi nih nanti acaranya keburu mulai kan aku mau nemenin Sania, ujarnya kepada Gavin untuk melepaskan pelukannya. Ya mereka akan pergi ke acara pernikahan Sania dan Adit. Setelah acara wisuda waktu itu mereka berdua memutuskan untuk menjalin hubungan sampai tiba saatnya yaitu acara pernikahannya hari ini. Iya yang udah gak sabar ya udah cepet selesain siap-siapnya inget jangan cantik-cantik, ujar Gavin sambil melepaskan pelukannya mendengar ucapan suaminya Raisa hanya memutar bola matanya malas dan dia pun melanjutkan bersiap-siap sedangkan Gavin yang sudah selesai bersiap memilih untuk duduk sambil memperhatikan istri cantiknya. Yang pulang dari sana jadikan ke dokter kandungannya, ujar Gavin bertanya. Iya jadi nanti selesai acara kita langsung ke sana, jawab Raisa. Tak butuh waktu lama kini Raisa sudah selesai bersiap. Oke perfect, ujarnya sambil memperhatikan penampilannya. Ayo mas berangkat takut telat nih, ujarnya sambil menghampiri Gavin yang sedang sibuk dengan HP-nya. Iya ayo cantik banget istri siapa sih, ujarnya sambil melihat istrinya. Ya istri kamulah masa istri tetangga, jawabnya membuat Gavin tertawa karena gemas dengan istrinya ini kemudian mereka pun keluar kamar menuju garasi untuk segera pergi ke tempat acara pernikahan Adit dan Sania. Setelah hampir 20 menit perjalanan kini mereka sudah sampai di gedung tempat acara pernikahannya karena memang tidak terlalu jauh dari rumah mereka. Kini mereka sedang berjalan masuk sambil bergandengan dan banyak yang memuji kecantikan Raisa secara terang-terangan membuat Gavin kesal. Tuh kan yang aku bilang juga apa jangan cantik-cantik dandannya, ujarnya sebal lalu memeluk pinggang istrinya dengan posesif. Ya ampun mas ini udah biasa aja akunya aja mungkin yang kelewatan cantik hehe. Tapi kamu tenang aja cuma kamu kok yang aku sayang lagian mana ada yang mau sama aku gak lihat nih lagi bunting ya kali mau digebet terus lagi bunting juga, jawab Raisa kepada suaminya sambil menunjukkan perutnya yang sudah membuncit. Iya emang kamu paling cantik sedunia melebihi pengantinnya, ujar Gavin sambil mengelus perut istrinya kemudian mereka pun langsung duduk di barisan paling depan tak lama pengantin perempuan pun datang. Wah Sania cantik BGT ya mas, ujarnya antusias saat melihat kehadiran sahabatnya. Jawab Gavin sambil terus menggenggam tangan istrinya. Mulai deh si muka datar kalau di rumah aja manja, ujar Raisa saat sudah menyadari jika suaminya sudah kembali ke mode datar, dingin, dan cueknya.
Biarin sama istri sendiri, jawabnya. Tak lama acara pun dimulai. Setelah serangkaian acara dimulai dari mulai doa dan akad, kini adalah bagian di mana para tamu memberikan selamat kepada sang pengantin, sama halnya dengan Gavin dan Raisa yang saat ini sedang berjalan menuju pelaminan. Selamat ya San, akhirnya nikah juga loh. Semoga samawa ya, gua seneng banget deh, ujar Raisa memberi selamat dengan heboh sambil memeluk sahabatnya. Makasih beb udah dateng. BTW aura Bumil keluar BGT nih makin cakep, ujar Sania. Haha bisa aja loh, jawab Raisa. Gimana ponakan gua, sehat kan? Tanya Sania. Sehat dong onti, cepet nyusul ya biar aku ada temennya, jawab Raisa dengan suara anak kecil. Selamat bro, ujar Gavin kepada Adit. Tang bro udah datang, jawab Adit dan Gavin hanya mengangguk. Maaf ya Mas Adit, suami aku lagi dalam mode awal datar jadi dimaklumin, ujar Raisa membuat Gavin memutar bola matanya malas. Selamat my bestie, selamat Mas Adit, akhirnya merit juga sama Waya, ujar Rena yang baru saja datang menemui mereka. Iya makasih beb, jawab Sania. Ada Bumil, gila lo makin cakep dan bohai BGTK, ujar Rena saat melihat Raisa. Haha bisa aja loh, jawab Raisa. Karya gua, sahut Gavin membuat yang lain diem. Hah, ujar Rena. Haha gak usah didengerin ngaco emang, ujar Raisa sambil mencubit lengan suaminya. Gak tahu tempat banget yang ngomongnya. Oh iya kita gak bisa lama-lama nih soalnya mau ada janji sama dokter kandungan abis dari sini, ujar Raisa. Yah gak bisa kumpul dulu nih, ujar Rena. Sorry BGT ya guys, ujar Raisa sedikit tidak enak, tapi mau gimana lagi udah janji dengan sang dokter. Ya udah GPP, gimana kalau selarang kita foto dulu sebelum lo balik, ujar Sania yang disetujui semuanya dan mereka pun mulai berfoto. Ya udah kita pamit ya sekali lagi samawa, ujar Raisa. Iya makasih kak, jawab Sania, kemudian mereka pergi meninggalkan tempat acara pernikahan. Kini Raisa dan Gavin sedang di dalam mobil. Kita pulang dulu kan mas, tanya Raisa. Iya kamu hapus dulu make up-nya nanti malah jadi suka lagi dokternya, jawab Gavin. Astaga suamiku ada-ada aja deh, orang dokternya juga cewek, jawab Raisa. Begitulah Gavin posesif terhadap istrinya. Sebenarnya di awal pemeriksaan kehamilannya dokter yang menanganinya itu cowok, namun karena tidak rela jika istrinya diapa-apain sama dokter cowok apalagi nanti pas lahiran, membuat Gavin meminta dokter cewek yang menanganinya dan akhirnya dengan sedikit drama yang tercipta Raisa pun menyetujui keinginan suaminya itu. Kan bisa aja dokter yang lain, ujarnya sambil mulai fokus menyetir. Iya suamiku, ya udah kita pulang dulu baru ke rumah sakit, jawab Raisa. Pinter, ujar Gavin sambil mengelus kepala istrinya itu lalu mulai fokus menjalankan mobilnya menuju rumah sebelum ke rumah sakit. Seperti yang mereka bilang tadi, setelah pulang mereka akan langsung ke rumah sakit dan kini mereka baru saja sampai di rumah sakit dan sedang menunggu bagian dipanggil. Gavin hanya duduk memperhatikan istrinya yang sedari tadi berdiri. Yang kamu gak pegel diri terus, sini duduk, ujar Gavin. Justru aku pegel tahu, dari tadi duduk terus makanya aku sekarang berdiri, jawabnya. Ya udah sini deketan, yang mana yang pegel biar aku yang usapin bagian yang pegelnya, ujar Gavin dan Raisa pun mendekat ke arah suaminya. Mana yang pegel? Tanya Gavin. Ini pinggangnya, jawabnya sambil menunjukkan bagian yang terasa pegel dan Gavin pun langsung mengusap-mengusap pinggang istrinya. Sayang jangan rewel ya, kasihan loh bundanya pegel, ujar Gavin kepada anaknya sambil mengelus perut istrinya, sedangkan Raisa hanya tersenyum malu karena sedari tadi kegiatan mereka tidak luput dari pandangan orang-orang yang ada di rumah sakit, bahkan ada yang memuji mereka, ada juga yang menatap tidak suka. Haha biasalah orang iri mah gitu, iri bilang bos, hahaha. Tak lama mereka pun dipanggil dan Raisa langsung disuruh untuk tiduran di matrasnya. Babynya alhamdulillah sehat dan pertumbuhannya baik, sepertinya bundanya sangat pintar nih menjaganya, ujar sang dokter menjelaskan kondisi anak mereka membuat keduanya tersenyum. Dok, apa sudah bisa lihat jenis kelaminnya?
Tanya Gavin. Ya memang selama ini mereka belum melakukan USG, paling hanya memeriksa keadaan babynya dan sekarang Gavin ingin mengetahui jenis kelamin buah hatinya. Bisa Pak, apa mau di USG sekarang? Ujar sang dokter bertanya. Iya dok, jawab Gavin. Baik kalau gitu sekarang kita akan melakukan USG-nya, ujar sang dokter dan dia pun mulai mengileskan gel ke perut Raisa dan mengarahkan mesin USG-nya dan di sana mereka bisa melihat sedikit bentuk wajah anaknya membuat keduanya terharu. Sepertinya babynya gak mau ngasih tahu nih jenis kelaminnya karena sedari tadi dia sembunyikan, mungkin ingin ngasih kejutan buat orang tuanya, ujar sang dokter Karema. Memang sedari tadi babynya tidak menunjukkan jenis kelaminnya. Ya sudah tidak apa-apa dok, mungkin emang dia gak mau ngasih lihat ke kita, yang penting dia sehat, ujar Raisa. Ya sudah, mari Bapak Ibu ke meja, saya akan membuatkan resep vitaminnya, ujar sang dokter dan Raisa pun bangun dengan dibantu Gavin kemudian menuju meja sang dokter. Ini resep vitaminnya, Ibu harus terus makan yang sehat dan minum susu hamilnya ya, ujar sang dokter. Iya dok, makasih, kalau gitu kita langsung pamit ya dok, ujar Raisa kemudian mereka pun berjalan keluar dari ruangan dokter tersebut menuju apotek. Setelah menebus obat mereka langsung pulang dan kini masih dalam perjalanan. Mas, ujar Raisa di tengah keheningan. Iya kenapa, pengen sesuatu, jawab Gavin bertanya. Aku mau makan soto buatan bunda, jawabnya. Ya udah sekarang kita ke rumah bunda ya, ujar Gavin. Yeay makasih Mas Misua, ujarnya girang membuat Gavin gemas dan mengacak puncak kepalanya sambil tersenyum. Dan dia pun mulai melajukan mobilnya menuju rumah mertuanya untuk memenuhi ngidam sang istri. Setelah hampir 30 menit perjalanan kini mereka sudah sampai di rumah bundanya Raisa, namun dia ternyata tertidur selama perjalanan karena tidak tega. Gavin pun memilih menggendongnya masuk daripada membangunkannya. Assalamualaikum, ujar Gavin saat memasuki rumah. Waalaikumsalam, jawab bundanya yang kini sedang bersantai di depan TV. Loh Ika kenapa nak, ujar bundanya bertanya saat melihat anaknya digendong oleh Gavin. Tidur bun, kecapean kiknya, jawab Gavin. Ya udah bawa ke kamar Gih sekalian istirahat, ujar bundanya. Iya bun, ya udah kalau gitu Gavin ke kamar. Iya, jawabnya yang disetujui sang bunda kemudian membawa istrinya ke dalam kamar semalian dia juga istirahat. Setelah sampai di kamar dia pun langsung meletakkan istrinya di kasur, namun dia malah terbangun karena pergerakan suaminya. Mas, ujarnya dengan suara serak. Loh kok bangun, mau sotinya sekarang, ujar Gavin bertanya. Nanti aja ngantuk, sini kamu juga tidur peluk, jawabnya manja dan Gavin pun langsung ikut berbaring di samping istrinya lalu memeluknya. Setelah melepaskan jasnya tak mereka pun tertidur. Jam menunjukkan pukul 16 dan kini Raisa baru saja terbangun sedangkan Gavin masih tertidur karena kasihan melihat suaminya yang kelelahan. Dia pun memilih turun ke bawah untuk memenuhi ngidamnya, yaitu meminta dibuatkan soto oleh bundanya. Sesampainya di bawah dia langsung menghampiri bundanya yang sedang menonton TV dan memeluknya. Bunda Ika kangen, ujarnya sambil memeluk bundanya. Udah bangun sayang? Iya bunda juga kangen, jawab bundanya sambil membalas pelukan anaknya. Bun aku mau soto buatan bunda, ujarnya. Kamu ngidam ya? Ya udah bunda buatin sekarang ya, kamu tunggu aja di sini oke, ujar bundanya. Yeay oke siap bunda sayang, jawabnya ceria kemudian bundanya pergi ke dapur untuk membuatkannya soto sedangkan dia menunggu sambil menonton TV. Namun tak lama suaminya datang dan memeluknya manja. Yang kok aku ditinggalin sih, ujarnya sambil memeluk istrinya. Aku gak tega bangunin kamu, kiknya capek BGT, jawabnya kemudian dia pun mengelus rambut sang suami membuat Gavin semakin nyaman. Bunda kemana sepi BGT, ujarnya bertanya. Bunda lagi bikin soto di dapur, jawabnya yang masih fokus mengusap rambut sang suami sambil menonton TV. Setelah hampir 20 menit menunggu kini datang bundanya dari arah dapur dan memberitahukan bahwa sotonya sudah jadi. Sotonya udah jadi, mau makan sekarang, ujar bundanya bertanya.
Aku mau makannya di rumah mamah sambil disuapin sama papa, jawabnya. Hah, ujar Gavin sambil melepaskan pelukannya. Boleh kan mas mau disuapin sama papa, ujarnya dengan memasang puppy eyes-nya membuat Gavin gemas. Hah iya boleh yang, jawab Gavin sambil mengacak rambut istrinya membuat Raisa tersenyum sedangkan bundanya juga ikut tersenyum ternyata anaknya sedang ngidam yang lumayan repot haha. Ya udah bunda bungkusin dulu sotinya ya, ujar sang bunda. Iya bun ayo Ika bantuin, jawab Raisa dan mereka pun pergi ke kapur sedangkan Gavin pergi ke kamar untuk mengganti pakaiannya. Setelahnya dia pun kembali turun dan menunggu sang istri di depan TV. Ih suami aku ganteng banget sih sayang deh hehe, ujar Raisa saat datang dari arah dapur dan menghampiri suaminya yang sudah menunggunya sedari tadi. Udah selesai, tanya Gavin. Udah ayo mas berangkat, jawabnya dengan ceria. Ya udah bun kita berangkat sekarang ya salam buat ayah sama abang maaf Ika gak bisa nginem dulu, ujar Raisa. Iya sayang GPP salamin juga ya buat mertua kamu, jawab bundanya dan Raisa hanya mengangguk. Kita pamit bun assalamualaikum, ujar Gavin sambil mencium tangan bundanya dan diikuti oleh Raisa. Waalaikumsalam hati-hati, jawab bundanya. Iya bun, jawab mereka berdua kemudian pergi dari sana untuk menuju rumah kedua orang tua Gavin memenuhi ngidam Raisa yang kedua. Bersambung.